Halo, halo guys, sudah pada makan siang belum? Ya, tunggu sebentar lagi kali. 3 menit, oke sih. Pada habis baru bangun tidur nih kayaknya. Pada belum on cam. Apa nih? Turn off cam karena laptop sedang bermasalah. Iya. Yuk, yang bisa on cam, biar ngeramein. Kalau yang belum bisa nggak apa-apa. Soalnya kan bukan mandatory on cam. Dia mau kenalan nih. Sini. Aduh. Iya. Kan, Chihuahua mah kecil. Tuh, kenal. Halo. Cek. Cek kan? Jadi gigit. Lah, turun. Mirip si bayi. Enggak sih, bukan. Campuran. Oke, udah lewat 3 menit. Apa kita bisa mulai? Bukan corgi, campuran pom. Anjing meme. Oke, mungkin kita kenalin dulu tutornya siapa. Coba, halo. Selamat siang. Tutornya kali ini. Selamat siang. Apakah kamu sudah siap? Insya Allah sudah siap. Yes, apa? Kali ini dia bakal sharing-sharing atau bedah tentang submission 1. Ya, sebelum mulai, mungkin
Yang belum selesai submission 1 boleh ini kali, kayak kasih reaction gitu. Karena kalau misalnya udah selesai kan beda nih targetnya. Mana, masih ada nggak yang masih kesulitan? Tapi kalau emang udah selesai tapi masih pengen dibedah juga boleh sih, nggak apa-apa. Oh ada ya, nggak apa-apa. Ongoing, keren keren. Siap. Oke, mungkin boleh ya. Langsung aja gini kita bedah. Nanti aku bantu dikit-dikit. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Bang. Pertama, saya izin mengucapkan maaf dulu kalau misalnya selama pembelajaran ke depan ada yang tidak bisa dipahami dan sebagainya, mungkin bisa ditanyakan aja. Karena ini juga pertama kalinya dan jujur cukup gugup, cukup nervous sampai ke bawah mimpi. Jadi mohon maaf. Oke, mungkin yang pertama bisa kita bedah dulu tips and triknya, kemudian bisa dilihat langsung di submission aku. Tapi submission aku juga belum bisa dibilang sempurna juga, tapi setidaknya bisa memberikan gambaran buat teman-teman. Izin share screen. Apakah screen-nya sudah terlihat? Bintang alhamdulillah bintang 5. Jadi oke, mungkin bisa langsung dilihat ke sini ya. Kita masuk ke dalam tips and triknya. Di sini sudah disediakan untuk menyelesaikan submission. Syarat urutannya yang pertama menampilkan data dari web API ke recycler view, membuat fitur pencarian, menampilkan halaman detail, menampilkan followers dan following. Nah, untuk menampilkan data dari web API ke recycler view, untuk aku sendiri kemarin itu aku menggunakan latihan retrofit yang sebelumnya, sebelum ada live data. Jadi begitu aku udah buat semuanya, baru aku masukkan semuanya itu ke dalam live data dan view model. Jadi langsung sekalian gitu. Ada yang ini kah? Oh, oke. Jadi kan di sini katanya bisa menggunakan latihan live data dan API. Mungkin untuk teman-teman bisa langsung diklik aja di sini, langsung lihat, oh di sini ada, gitu kan. Tunjuknya sebagai basis kita membuat project baru dan konsep yang sama. Kemudian coba dulu merequest API dengan token di Postman. Aku melewati langkah ini sebenarnya. Jadi aku langsung buat kelas model dari output API menggunakan RoboPojo generator. Untuk pengingat, aku ngebuat RoboPojo generator langsung kayak gini. New, terus klik di sini, baru kamu akses API-nya. Akses API-nya langsung copy aja semuanya, copy langsung kayak gitu. Kemudian masukkan ke kelasnya di sini. Gitu. Terus pilih bahasa Kotlin, pilih JSON, karena kita pakai converter JSON. Untuk label field, aku kosongkan, kayak gitu. Baru ini ganti misalnya namanya jadi GitHub Response, kayak gitu. Terus generate aja, karena udah kayak gitu. Korek chapter lagi. Astagfirullah. Pokoknya kayak gitu kemarin. Mungkin untuk menghemat waktu kita lewati aja langsung ya. Kemudian base URL pada API config dan endpoint pada interface API service. Nah, di sini dia nyuruh ngubah base URL pada API config. Sebelumnya kita udah diajarin, kita masuk ke API config, terus ini kita ubah base URL-nya. Awalnya kan pakai yang restoran itu, kita ubah jadi ini. Kemudian endpoint itu yang ini, kita ubah pada interface API service di bagian sini. Nah, ini yang .get ini endpoint-nya. Bisa dilihat ya, masing-masing di sini endpoint-nya berbeda-beda, tergantung kamu mau ngambil apa. Kalau untuk followers sama following itu endpoint-nya kayak gini. Terus kalau ini buat ngambil detail user. Ada yang nanya kah? Gin, mau nanya dong. Ya, silakan. Yang di get users itu boleh dilihat codingannya. Kenapa headers-nya dikasih komen nggak dipakai? Oh, jadi sebenarnya headers ini kita masuk ke tips and trick kan. Nah, jangan lupa menambahkan header dengan memanfaatkan annotation.
headers ini digunain buat ngambil data yang banyak banget itu dari sini. Nah, itu kan buat ngeakses data untuk 5.000 request per jam. Jadi untuk penggunaannya itu kamu harus ngikutin tutorial dulu kan. Untuk sementara aku kemarin itu nggak pakai ini. Setelah di akhir aku tambahkan ini. Tapi di sini di tips and trick katanya untuk mengulangi, untuk supaya nggak berulang, kita bisa menambahkannya di bagian sini. Nah, bisa menggunakan authorization interceptor. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya pakai ini, dia harus di copy lagi, ditaruh lagi di sini kayak gitu. Harus berulang. Untuk menghemat perulangan itu tadi, ternyata diberinya tips buat pakai interceptor. Akhirnya aku pindah ke bagian sini. Makanya itu ke komen. Kemarin itu sempat kena review bahwa ini harusnya dihapus kayak gitu. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk komen-komen itu dihapusin aja. Supaya code-nya terlihat lebih bersih. Mungkin itu. Udah menjawab kah? Ya, Gin, thank you ya. Fungsi query key buat apa? Kenapa cuma di fungsi search user? Query buat nambahin parameter. Oke, good. Sudah, terima kasih Jonathan bantu menjawab. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya. Masih di bagian sini kan tadi. Ini kalau misalnya baru buat, mungkin bisa nggak usah dipakai dulu, karena kita kalau masih dalam pengembangan mungkin bisa pakai yang sedikit aja dulu requestnya. Lalu kita buat recycle view, sesuaikan item layout dan data yang ditampilkan pada adapter. Jangan lupa untuk tetap menampilkan indikator loading ketika memuat data. Nah, sebenarnya waktu kemarin itu kita udah pada latihan kan kayak udah diajarin gitu kan recycle view gimana kayak gitu. Jadi untuk recycle view-nya sendiri itu bisa dilihat di layout. Nah, anggaplah ini nggak ada dulu ya. Jadi recycle view itu kayak tinggal di drag aja dari sini, tak langsung masukkan ke dalam sini kayak gitu. Baru karena kita pakai constraint layout, jangan lupa buat constraint-nya ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan gitu. Menyesuaikan yang kita inginkan. Yang penting ada satu aja constraint-nya, maka dia nggak bakal error. Dan sampai sini, setidaknya Anda sudah bisa menampilkan data dari API dengan loading seperti berikut. Nah, kalau dari sini kita udah bisa menampilkan halaman utamanya. Kan ada beberapa halaman tuh yang diminta sama sufficient-nya menjadi kriteria. Kemudian sini bisa menggunakan query bebas secara statis, misalnya Arif. Jadi, untuk ngambil data API-nya itu dia perlu kayak semacam query gitu kan. Jadi kita bisa tetapkan pengambilan query itu dari UI activity. Bukan, aku udah pakai view model lupa. Nah, jadi kita bisa mengganti, entah ini mau kamu ganti jadi Gina kayak atau Arif itu bisa untuk menampilkan hasilnya. Nah, udah kan, baru kita bertahap lagi masuk ke tahap selanjutnya membuat fitur pencarian. Di sini juga sudah disediakan pakai latihan ini katanya kayak gitu kan. Teman-teman bisa sambil lihat di sini sambil nge-build itunya aplikasinya. Anda hanya perlu menggunakan query dari hasil search view untuk memasukkan ke parameter queue pada API. Jadi nggak dijelaskan nih gimana caranya masukin dan sebagainya. Yang diajarkan dari latihan itu cuman ngebuat ini aja kan, ngebuat search bar sama search view. Baru kita masukkan ke dalam main activity kayak gitu. Pakai with binding. Sekarang cara kita tuh adalah mikir gimana cara kita masukin teks dari search view tadi, kita tarik, kita masukkan buat ngeganti si Arif tadi kayak gitu. Caranya yaitu di sini udah ada search bar text. Sebenarnya ini awalnya pakai toast nih. Dari toast kita bisa lihat, oh dia pakai search view text. Maka kita tariklah text-nya ke dalam sebuah variabel. Sebenarnya variabel ini kalau nggak salah kemarin bisa val katanya, karena nggak bakal diganti-ganti lagi, nggak bakal diinisialisasi diganti nilainya lagi gitu. Sebenarnya ini bisa val. Kemarin aku disuruh buat pakai val gitu. Cuman ini awalnya aku pakai var. Baru
ditampung search bar.text to string. Kita masukkan ke dalam string, baru kita panggil. Ini kalau udah make main view model, kita panggil search user. Search user ini dari mana? Search user itu dari sini. Salah deh. Di sini. Dari ini. Kita manggil fungsi search user, kemudian memasukkan query-nya, Q dalam kurungnya itu, parameternya itu dari teks yang kita ambil ini tadi. Nah, kayak gitu. Kira-kira sampai sini udah nangkep nggak, teman-teman? Oke, good. Terima kasih juga buat Bang Robert atas bantuannya. Aduh, gugup banget. Aku terlalu cepat menjelaskan kayaknya. Kemudian kita lanjut lagi ke berikutnya. Misalnya kita udah selesai nih membuat halaman utamanya gitu kan. Kita masuk ke halaman detail. Siapkan terlebih dahulu kan hasil output dari API. Kenapa? Karena hasilnya itu datanya berbeda sama data yang kita pakai sebelumnya. Jadi kita harus buat lagi satu respon untuk menampung yang detail kayak gini. Ya kan? Kemudian kita tambahkan fungsi pada API service untuk mendapatkan endpoint tersebut menggunakan path. Nah, di sini kita tambahkan lagi sebuah fungsi bernama get detail user pada API service kayak gini. Ini fungsinya buat khusus mengambil data detail user. Ya. Nah, di sini tadi yang sempat ditanyakan Jonathan, supaya kita tuh nggak perlu nambahin annotation add header terus, kita harus menggunakan authorization interceptor. Itu letaknya di API config. Kita taruh ke sini. Tapi ini kalau yang udah pakai itu ya, udah pakai authorization atau pakai header yang udah ngambil token personal itu. Tapi untuk sementara pengembangan kalau emang belum pakai mungkin bisa dilewatin aja. Bisa ditambahkan nanti begitu udah rampung lah gitu. Nah, buat activity dan desain tampilan untuk halaman detail. Ini berarti kita ngebuat field activity baru buat khusus halaman detail. Kita buatlah di sini. Nah, kayak gitu. Awalnya kita buat itu cuma atasnya aja. Kita buat setidaknya di atas dulu. Kirim data dan buka halaman detail ketika menekan salah satu tombol. Jadi bisa dilihat ya, kalau kita mau berpindah antar activity atau antar segment, pindah halaman lainnya, kita udah dapat gambaran bahwa kita bisa menggunakan intent. Tapi yang di sini lagi yang perlu kita pikirkan, berapa banyak sih yang perlu kita kirimkan. Kalau misalnya datanya cuma satu, maka kita bisa memakai intent langsung yang ngebuat data aja, nggak perlu di-personalize lagi kayak gitu. Tapi kalau misalnya objeknya banyak, maka kita harus menggunakan personalize buat ngebungkus objeknya itu loh. Nah, penggunaan intentnya sendiri itu ada di bagian dari activity. Nah, ada di sini. Ini adapter.set on item click callback. Ini gunanya itu tadi. Kalau misalnya salah satu username itu diklik, maka yang di dalam ini bakal jalan. On item click, katanya kan, dia bakal menjalankan si intent itu tadi. Dari this main activity ke detail activity, baru put extra buat nampung data yang mau kita kirim tadi loh. Ya kan? Kemudian buat view model dan panggil API. Perbedaannya jika sebelumnya yang didapatkan berupa list, sekarang datanya berupa objek yang bisa langsung ditampilkan ke halaman detail. Nah, jadi dalam penggunaan API, dalam pemanggilan API sendiri itu kan ada bedanya antara data yang list, itu bisa dilihat ya, kalau list dia biasanya diawali sama kurung siku, kalau misalnya objek dia biasanya diawali sama kurung purawal, kayak gini. Perbedaannya di mana? Sebenarnya di penggunaan ini aja, kalau misalnya dia list, kamu tinggal tambahin list, item. Kalau misalnya dia objek, kamu nggak perlu pakai list, tinggal hapus aja listnya, kayak gitu. Maka dia bakal jadi objek. Aja. Jadi harus diketahui, dilihat dari yang kurung itu tadi. Makanya kamu buka dulu API-nya, dia hasilnya kayak apa, responnya kayak gimana. Gitu. Dan kita masuk nih, misalnya kan kita udah desain sampai
kita udah desain atasnya. Sekarang kita masuk ke bagian bawahnya lagi. Cara yang pertama, kita tambahkan dulu tab layout dan view pager. Ini sudah ada ya latihannya. Mungkin bisa diulangi lagi sambil diingat lagi latihannya. Terus tambahkan pada XML halaman detail. Seperti ini tadi, kita udah tambahkan. Di sini ada tab layout. Jangan lupa karena ini constraint layout, kita harus buat juga constraint-constraintnya. Kemudian baru tambahkan view pager. Sama juga ya, jangan lupa sama constraint-constraintnya. Ya, baru kita, karena tampilan follower dan follow mirip, kita bisa menggunakan satu fragment saja. Silakan buat dulu fragment tersebut dan buat desain untuk menampilkan title view dan loading mirip halaman utama. Nah, tipsnya adalah sebenarnya kita bisa copy paste dari yang item buat di halaman utama. Jadi ini adalah item yang buat di halaman utama yang aku pakai. Langsung aku copy paste buat item yang di halaman following followers. Jadi sebenarnya sama. Kita bisa buat fragment. Baru untuk fragment follow itu juga hampir sama dengan yang di activity detail. Bukan, activity main. Cuma bedanya nggak ada search bar. Jadi sebenarnya cukup copy paste juga bisa, tapi aku sarankan lebih baik diperhatikan aja lagi, jangan langsung ketik copy paste semua. Cuman kayak disesuaikan lah, ada beberapa hal yang memang harus disesuaikan. Dan sekalian belajar juga. Ya, terus buat dua argumen yang akan dikirimkan dari adapter ke fragment, yaitu position untuk mengetahui follower dan following, dan username untuk merequest ke API. Nah, di sini kita perlu yang namanya section page adapter sama follow adapter. Bukan di bagian ini deh. Nah, di sini kita mengirimkan sebuah username, argumen berupa username dan argumen berupa position. Kenapa? Karena kan kalau misalnya view pager itu dia bakal ngambil positionnya nih. Ini dia masuk ke position following atau follower, mulai dari 0 atau 1. Makanya di sini ada sebuah if else lagi yang melihat dia ini masuk posisinya mana. Kayak gitu. Ya, di sini udah cukup jelas. Aku gak pandai menjelaskan juga, tapi aku berharap semoga teman-teman paham. Ya, buat adapter untuk view pager dan buat global variable username untuk mengirim data dari activity ke adapter. Ini yang section pager adapter tadi yang kuperlihatkan di bagian sini. Kita membuat username sebagai variabel global buat mengirimkan data dari activity. Activity itu activity yang dimaksud adalah activity detail ke dalam fragmentnya. Nah, mungkin bisa dilihat ya di sini. Ini dia mengirimkan food string katanya, arg name, arg username, sama arg position. Selanjutnya, kita inisialisasi adapter pada activity dan set data username. Jangan lupa untuk menghubungkan view pager dengan tab layout, menggunakan tab layout mediator. Jadi kita inisialisasi adapter pada activity. Activity yang mana? Jadi suatu fragment itu tuh nggak bisa berdiri sendiri. Dia pasti bergantung pada satu activity. Karena kita naruh fragment follow ini tadi di detail activity, maka kita mengenalkan view pager-nya tadi di detail activity. Bisa dilihat di bagian sini ya. Follow section adapter, section pager adapter. Di sini dia mengenalkan atau ngambil section pager adapter. Kemudian follow view pager, dia ngambil view pager. View pager 2, find by ID. Find view by ID. Di sini. Sebenarnya bisa pakai binding. Cuman aku di sini karena ngikut dari modulnya itu ada yang dia pakai find view by ID, ya udah aku pakai yang gitu. Ya. Kemudian terakhir buat logic untuk membedakan tampilan follower dan following pada fragment berdasarkan data position. Nah, ini tadi gunanya position itu buat mengetahui posisinya itu di following atau dia udah masuk ke follower. Mungkin bisa dites dulu katanya pakai kayak gini, cuman kemarin itu aku nggak langsung aku tes, aku langsung masukkan itu
itu aja, langsung masukkan following dan followernya aja. Nah, setelah logika menampilkan username tampil dengan benar, saatnya mengambil data. Kita lihat lagi nih, ternyata data dari follower sama following itu hampir sama dengan data yang kita dapatkan di bagian sini, yang kita pakai di awal tadi. Nah, untuk menghemat, katanya kan kita bisa nih, bisa cukup menggunakan satu model yang sama aja. Makanya di sini modelku cuma ada 2. Model responnya cuma ada 2, buat yang di halaman awal sama yang di halaman detail. Karena following sama followernya itu sama dengan yang di halaman awal, di main. Jadi aku pakai ini aja. Tapi buat teman-teman yang pengen misahkan, mungkin bisa dibuat lagi pakai RoboPojo generator. Karena dia anggapannya ngebuat secara otomatis, jadi mungkin mudah aja gitu membuatnya. Nah, berbeda dengan kasus sebelumnya, pada API ini respon dimulai dengan JSON array. Artinya, Anda harus membuat nilai kembalian berupa list, bukan objek secara langsung seperti sebelumnya. Nah, ini kan bisa dilihat nih, kalau following follower tuh mulai dari kurung siku. Kurung siku tuh apa? Kurung siku tuh berarti nilai kembaliannya itu berupa list. Karena dia adalah sebuah JSON array. Itu tadi yang membedakan antara kurung siku sama kurung prawal. Kalau kurung prawal dia berupa JSON object. Jadi perlu diingat juga bagian ini. Nah, jadi kita menambahkan di sini, dan yang di call itu berupa list. Kita tambahkan di bagian API service bagian ini. Bisa dilihat kan perbedaannya, kalau misalnya di awal tadi dia nggak pakai list karena dia yang dipanggil itu berupa objek. Tapi sekarang kita harus tambahkan list karena yang dipanggil berupa array. Langkah selanjutnya tidak berbeda jauh dengan sebelumnya. Panggil API di dalam view model dan observe melalui fragment sesuai logika yang sudah dibuat sebelumnya. Beberapa hal yang mungkin Anda temui dan perlu diketahui adalah perbedaan antara activity dan fragment. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Kalau misalnya di activity dia pakai this, kalau di fragment dia pakai view life cycle owner. Terus kalau misalnya di activity dia pakai this, di sini dia pakai require activity. Terus untuk observe ini, kita itu masuk ke bagian fragment. Nah, di bagian sini ada bagian observe. Nah, karena kita udah pakai view model, jadi kita langsung bisa panggil follow view model. Misalnya kan, karena di sini udah diinisialisasi ya, udah dipanggil ya view modelnya, tak gitu kan. Kita tinggal panggil view model. Ini is loading ini adalah nama variabel yang sudah kita inisialisasikan di dalam view model follow. Di observe dia bakal memperhatikan life cycle dari si activity tempat fragment itu berada. Misalnya kan activity di sini kan adalah activity detail. Maka dia bakal memperhatikan state atau life cycle dari si activity detail itu. Biasanya sedikit tahu kok. Kalau salah, nah mungkin itu dengan begitu hasil akhir dari submission ini akan terlihat seperti ini. Jangan lupa untuk menambahkan loading untuk setiap prosesnya. Ini benar-benar penting. Buat teman-teman perlu digarisbawahi, kita perlu pakai progress bar, baik itu di fragment follow XML maupun di detail activity XML maupun di main activity XML-nya. Wajib pakai loading, karena kemarin ada temenku yang nggak pakai loading, kelupaan satu aja itu sempat ditolak submission-nya. Atau paling enggak kamu bisa nggak dapet bintang gitu kan, dapet bintang 3 kalau nggak salah kemarin. Tapi setahu sih ditolak karena itu salah satu kriteria buat submission gitu. Mungkin sampai sini dulu. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan atau bilang, oh ini kurang jelas, kita bisa bagian sini nggak? Atau mau langsung kita masuk ke dalam
Android Studio-nya juga boleh. Gak ada yang mau tanya nih. Kenapa pakai activity, nggak pakai fragment semua? Nggak ada yang mau tanya kayak gitu apa? Coba aja iseng tanya. Mewakili aku. Oke, kalau gitu aku yang nanya deh. Pertanyaannya yang tadi, kenapa pakai activity, nggak semuanya frag? Oke, kalau sepengetahuan saya, Bang, kalau kenapa nggak pakai fragment semua? Karena yang pertama, fragment itu bergantung sama activity. Itu yang pertama. Sebenarnya bisa kalau pakai activity di mainnya aja, terus sisanya pakai fragment, itu sebenarnya bisa. Tapi kayaknya cukup sulit. Lebih lagi kan kalau misalnya followingnya kan pakai fragment tuh. Bayangkan aja kalau misalnya ada fragment di dalam fragment tuh kayak mungkin kayak terlihat lebih kompleks juga. Mungkin seperti itu, Bang. Kalau ada yang salah mungkin bisa dibantu menjawab. Ya boleh sih kayak gitu. Aku juga udah lupa ingat. Cuman emang kalau nggak salah activity ya tetap emang butuh satu. Ada lagi kira-kira yang masih kesulitan di submission 1 terus pengen nanya malu-malu, nah, itu boleh tuh ditanya. Tuh fungsi ambil query dari user boleh diulang nggak? Jonathan, maksudnya ambil query dari user nih yang di bagian mana ya tadi? Dari yang bagian search bar nggak sih? Ya, dari search bar ya. Mungkin untuk itu izin Bang untuk menjawab ya. Kita masuk langsung ke bentar. Aku matikan ya ininya. Ada screen-nya. Oke. Mungkin langsung masuk ke bagian main activity, tempat kita memanggil search bar-nya. Nah, kan kalau kita tuh udah diajarin tuh di search bar itu pakai yang namanya with binding. Cuman di situ dia pakai toss di bawah nih. Ada namanya toss. Nah, cara ngambilnya itu adalah dengan search bar.text sama dengan search view.text ini udah ada. Kita buat suatu variabel baru. Disarankan kemarin itu val ya, karena nggak diinisialisasi lagi, nggak diubah nilainya, maka kita bisa pakai val variabel baru buat nampung search bar.text yang diambil ini tadi to string. Baru di sini kita udah ngebuat view model, sudah ada buat view model kan, kita ambil, kita tarik ke main view model buat mencari find usernya ini tadi. Terus dot search user ini diambil dari mana? Dari API service. Ini search user. Baru kita masukkan search text atau variabel yang buat nampung kata, bukan kata. Ya, anggapannya nampung string dari search bar tadi. Baru kita masukkan itu sebagai argumen ya, sebagai argumen buat di parameter ini tadi, di API service tadi, yang mana parameternya itu digunakan sebagai queue atau query itu semacam
ya itu semacam parameter buat nyari data apa loh yang mau kita cari kayak gitu. Sampai sini paham nggak sih? Agak susah ngejelasinnya. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Halo. Ya, terdengar. Jadi aku udah bikin, tapi dari kemarin-kemarin tuh masih error, terus gak tahu kayak gimana. Mungkin aku izin share screen ya. Boleh. Udah keliat? Udah. Kan aku sebenarnya masih di recycle view, soalnya pas aku coba masih belum mau jalan. Nah, kalau misalnya pas aku run tuh, dia ke force close gitu. Terus di loketnya tuh, bentar. Di loketnya tuh bilangnya kayak begini. Dari yang mana ya? Bentar. Oh, salah. Wih. Ini sebenarnya kemarin udah bikin lagi, terus udah nanya, kemarin sempat ada yang live di Discord, terus aku udah sempat nanya, katanya disuruh coba bikin ulang, terus pas udah aku coba bikin ulang, masih sama, ada yang kayak ini nih, access denied, finding property, raw vendor, DF, effect conflict, terus ya gitu, bawahnya juga kayak jadi banyak, ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Coba Gina bantu dulu. Untuk ini ya. Mohon maaf Bang Ulun kayaknya kurang tahu. Tapi katanya di situ ada exception-nya attempt to get length of null array. Berarti dia dapat nilai kembalian itu array yang null. Cuman aku nggak tahu dapat kembalian dari mana. Mungkin bisa dibantu juga teman-teman yang lain, ada yang pernah mengalami hal yang sama kah? Ini scroll pelan-pelan, bentar. Oke. Coba ke view model. Bentar, jangan dulu. Masih di tab error, scroll ke atas dikit aja. Itu coba klik yang view model provider KT202. CTRL klik. Oke, itu locknya diturunin dikit. Coba lihat line source 2 apa ini? Yang di code line source 2. 202.
Terus dulu. Mode class get destroyed. Oh ini ya, bawaan class ya. Kenapa? Turun dikit lagi di lock bar. Lagi coba lagi. Dikit-dikit kemana? Lagi dikit lagi, turun dikit lagi. Nah tuh main view model kalian 28. Kalian 28. Ini. Get item user. Coba turun pelan-pelan. Lock. Tak. Nah, set value-nya di mana nih? Coba turun dikit lagi. Di code. Oh, code. Coba turun lagi. Coba lagi. Habis ya? Iya. Kalau di atas coba ke lock-nya, coba ke yang tadi error get apa gitu. Yang paling atas? Iya, yang ada get. Ini. Nama functionnya get emang ada itu ya? Nama function get folder size. Seingatku sih kayaknya nggak ada deh Kak. Tapi kalau yang size tuh di mana ya? Coba ini aja, Ctrl Shift F. Ctrl Shift F. Ketik get folder size. Get folder. Nggak ada ya? Nggak ada Kak. Paling kemungkinan sih di line yang tadi 27. Coba locknya diturunin dulu. Di minimize saja. Minimize. Iya. Terus ntar ya. Oke. Coba di line 30. Klik aja nomor 30-nya. Ya. Nah, itu di atas kan ada biru-biru tuh. Ada yang gambar play, ada gambar serangga kan. Oh ya. Nah, pencet yang serangga. Ke force close. Coba ke konsol. Konsol. Itu tuh udah kebuka konsolnya. Itu kan sekarang thread variable. Nggak ada apa-apa ya? Nggak ada Kak. Kalau gitu ke main activity coba. Main activity. Yang panggil main view modelnya di mana? Di atas kalau nggak salah ini. Yang model Bentar, aku lihat dulu. Mungkin yang lain ada yang mau bantu, boleh ya. Anes, ada sesuatu yang pengen mau aku coba ke main view model. Ya, main view model nih. Ya. Terus setelah respon body itu tambahin tanda tanya. Dibuat jadi respon ini di line 39. Oh, 39. Oh, ini. Coba tambahin tanda tanya dong.
Oke. Boleh dijalan. Wah, aku ini ya. Ambil dulu. Kata sih pengaruh apa enggak sih? Kayaknya Ya. gak mau ya? Iya, katanya ini nih, unresolved. Reference response. Jelas. Di apa nih? Main view model under self response. Kalau paling bawah apa? Paling bawah mana, Kak? Yang compilation Kodenya? error. Yang compilation error. Kalau gitu pencet yang ini, yang app compile debug. Compile debug tuh yang mana ya, Kak? Tuh dekat mouse. Naik Deket. naik. Dekat mouse naik lagi. Kanan dikit. Kanan lagi. Kanan. Masih satu Kanan. sejajar kanannya. Udah turun 2. Turun 2. Oh, Nah, ini. 2 itu yang ini kan terlalu kecil, dilebarin coba. Nah, coba ke atas. Ke atas. Main view model line 7. Coba diklik line 7-nya. Itu tuh yang merah, klik aja line 7. Com.response. Oh, coba ke data, package data, Package data. response. Ya, GitHub response. Buka aja. Oke, ini kemungkinan coba diminimize dulu. Kalau masalah nol, kalau di sini kan sekarangnya nggak boleh nol nih variabel. Ya. Coba dikasih tanda tanya semua aja. Oh, yang di sininya ya, Kak? Ya semua. Kalau punya aku dulu ku kasih tanda tanya semua di usernya. Kalau di yang atas tadi, yang coba ke atas lagi. Oh ya. Yang total count, incomplete, ini aku nggak kasih tanda tanya. Tapi kalau udah terlanjur nggak apa-apa sih. Oh, oke. Lanjutin dulu ya. Ya. Sebenarnya aku udah sempat coba yang ini, yang apa? Import yang pojonya itu yang diadain nol. Tapi dia kayak yang nolnya tuh di checklist, tapi dia kayak masih sama aja gitu. Wow. Nggak apa-apa, kita coba dulu. Oke. Boolean. Oke, udah, Kak. Coba ke main view model tadi. Turun dikit. Ya. Nah, tuh merahnya apa? Enggak, yang lagi di highlight itu, yang ada underline. Itu response body. Tulisannya apa? Di hover aja, aja. Hapus tanda tanya yang ingin kamu tambahin tadi. Ya. Nah, coba mouse-nya di hover tuh. Hover ini. Ke response. Ya, boleh ke situ juga. Coba ke atas. Atas kodenya. Iya. Mutable list data. Oh, ini. Mutable list data list item list. Oh, ya coba kasih tanda tanya. Di yang sini. Iya. Di sebelah item.
Oh ini, Iya, gini, iya coba masih merah nggak? ininya merah. Kalau gitu ininya jangan dibikin 0 deh. Dihapus saja. Terus balik lagi ke respons tadi. Respons ini, salah. Kan, nah ke paling atas. Ya, Nah itu yang tanda tanya di kelas 1 lagi dihapus saja. di Ke atas lagi. yang Nah tuh, ini, itu kan 3 dihapus saja tuh. ketiganya. Iya. Oke. Nah coba kita balik lagi. Review model. Coba ke bawah. Masih nggak? Udah enggak ya? Udah enggak, tapi ini apa ya? Nggak apa-apa itu. Oh, Coba desain item. Items apa nih? Items. items kalau nggak salah Yang yang tadi. Oh, kenapa Kak? iya, oke. Kalau GitHub response, GitHub, Git this. Response. Kalau masalahnya ke Gradle mungkin nggak ya? Atau nggak mungkin? Coba di run aja dulu, tapi yang gambar serangga. Oke. Coba diklik aja tuh. Ini. Line 7, iya. Sama ya. Unresolved. Coba importnya dihapus dulu. Yang line 7. Iya, dihapus aja dulu. Coba scroll ke bawah. Scroll ke bawah dekat yang merah-merah. Sorry ya Kak, agak nge-lag. Gak apa-apa. Oh, itu udah auto pop sih. Wis, item. Coba buka error yang tadi lagi dong. Errornya Di bawah sih, di kiri sih. Yang gambar serangga. Oh, gambar serangga. Itu di kiri. Kiri. Ini. Iya, coba. Oh, bukan ya. Di mana tadi? Tadi di Dia pokoknya di kiri-kiri sih. Harusnya sih ini udah ya. Coba nih deh, invalid catch dulu. Ke paling atas kiri. Paling atas. Geser aja mouse-nya ke paling atas kiri, pojok. Oh ya. Terus ada ya yang kanan hamburger. Ke kanan dikit. Kanan. Nah, ya itu, klik. Oh, ini hamburger. File. Turun. Invalid catch. Invalid ini. Iya. Ya, invalid and restart. Invalid and restart. Dia nutup terus buka ulang kan? Oh ya. Berarti buka lagi ya? Enggak, nanti auto kebuka sih. Oh, nanti auto kebuka. Tunggu bentar aja. Oke. Oh iya. Coba gambar palu. Gambar palu ini. Itu apa? Wheel kan?
make modul my submission 1 apa ya? Kalau di titik yang biru-biru titik 3 apa? Biru-biru ini. Iya. More action. Oh, nggak ada. Udah gambar palu yang itu coba. Oke. Saya masih ini Kak, masih loading. Oh ya, habis itu. Oke. Bagi yang mungkin masih pengen ada tanya, di drop dulu ya sambil ini lagi coba bantu error. Mungkin yang ada pertanyaan tapi belum dijawab, di drop dulu aja. Pencet Kak palunya. Iya. Oke. Ini Kak. Merah ya? Ya. Masih sama. Iya, kemungkinan biasa kalau di activity itu aku private let init main view model. Kalau yang di sini cara pemanggilan view modelnya itu kayak manggil di fragment. Yang di sini, yang private file main view model ini. Aku bisa cari punya aku. Nih. Oke. Salah. Itu binding, sorry. Home. Model. Mana tadi? Coba Rian nih. Rian mau coba bantu. Oke, modelnya yang di mana activity? Tuh. Oh. Coba kali ya. Model yang atas berarti dimatiin tuh. Oke. Berarti yang ini yang dinyalain ya. Yang model.
coba kali ya. Boleh. Sama sih errornya. Si sama. Ya. Modern. Coba diganti dengan ini. Oh, udah pasang injection belum? Ini. Iya. Atlet ini. Oh, Itu diganti ke yang atas, yang private itu pasangnya di atas. di main activity ya? Iya. Private pasangnya di line 15. 15. View modelnya di bawah ya. Di 25. Ini Ya, coba dulu. ini ganti namanya. view Ganti. model ya? Iya, ganti namanya. Coba ketok palu dulu. Ketok palu. Ya, itu nge-build. Sampai coba ini geser ke atas. User adapter coba. User adapter. Ada error nggak? Atau merah-merah gitu? Ada. Enggak, scroll aja. Oh, scroll. Kalau di sininya sih gini. Nggak ada ya? Iya. Activity. Coba lihat dong itu tadi errornya. Yang ini? Oke. Ya, makasih. Ya. Nih, aku mungkin ini aja sih. Nanti di zip aja coba. Nanti kirim ke aku. Aku coba run. Aku udah install Android Studio. Oke, Kak. Kemarin kan belum. Ya, mungkin aku juga sambil coba-coba dulu lagi deh. Oke, izin stop share screen-nya. Nanti kirim ke aku aja. Oke, Kak. Makasih ya, guys. Makasih, Kak. Oke. Karena ini agak kompleks ya. Aku nggak ketemu. Biasa aku ketemunya tuh pas coba-coba sendiri. Oke. Oke, Gina boleh lanjutin lagi. Ini udah jam 3 lanjut
bagian apa lagi kah? Sebenarnya menurutku udah cukup gitu. Tapi kalau misalnya masih pengen dilanjutin, mungkin tekanin aja kayak, oh tahap pertama kita harus bikin apa, kedua bikin apa, terus ketiga bikin apa. Kriteria kan ada berapa ya? 3 ya atau 4. Terus kalau teman-teman pengen bintang 5 harus ngapain, gitu sih paling. Oke, untuk kesimpulannya ya, yang pertama dibikin dulu, mungkin kita bisa menjadikan live data dan API itu sebagai basis, sebagai basic gitu kan. Terus ada beberapa hal yang memang perlu diubah-ubah juga. Misalnya kayak nama function atau nama variabel itu kan kalau kamu pakai yang sebelumnya live data itu masih pakai file restoran dan sebagainya. Mungkin bisa lebih teliti lagi bagian itu bisa diganti dan menyesuaikan kayak file user atau apa gitu. Lebih teliti di bagian hal kecil aja gitu. Kemudian yang kedua, untuk masalah walaupun kalian masih belum bisa anggapannya ngedit yang UI yang wah banget atau kayak gimana, mungkin setidaknya ganti temanya. Kan udah diajarin tuh di style and theme sebelumnya. Jadi ganti temanya setidaknya yang awalnya warna ungu, ganti kayak jadi warna apa gitu. Karena itu juga memberikan nilai tambah gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya udah pada advance bisa ngebuat UI yang bagus banget, bisa aja gitu diterapkan kayak gitu. Terus kemudian itu tadi masalah komen. Untuk yang ada komen-komennya nanti mungkin selama pengembangan itu boleh ada. Apalagi kan kita perlu yang namanya kayak dokumentasi gitu kan. Perlu di komen ini buat apa itu silahkan. Tapi begitu pengumpulan, mohon untuk itu semua dihapus. Karena itu mempengaruhi. Aku aja ada satu yang tadi tuh masih ku komen dan itu kena sama reviewernya. Jadi ya benar-benar harus teliti dan bersih. Kemudian kalau misalnya kalian ngelihat ada pokoknya ada di bagian show loading itu kan private fund show loading itu di bagian API kemarin itu sempat di 2 kan, ada yang if else gitu kan, tapi ada juga yang langsung lain kayak gitu if-nya yang jadi bentar kayak gini. Nah ada yang inline gitu if-nya, mungkin pakai inline lebih singkat lah kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau memang bisa dipersingkat code-nya mungkin bisa kalian persingkat juga supaya kelihatan lebih bersih. Kemudian ini aku perlihatkan gimana kalau misalnya aku perlihatkan aja sedikit koreksiku yang dikoreksi dari coding punyaku. Tapi belum sempat ku terapkan di aplikasi. Cuman ini udah ada submission-nya. Nah, ada beberapa catatan dari ini gitu kan. Jangan lupa periksa hasil review code yang diberikan pada table submit up agar memastikan project yang kamu buat terhindar. Bisa dilakukan inspeksi kode melalui analyze inspect kode. Nah, mungkin ada teman-teman pengen ngecek ini kodenya error apa enggak gitu dan sebagainya, mungkin bisa di analyze inspect code. Kemudian tingkatkan kualitas, selalu memperhatikan suggestion dan warning. Jadi diperhatiin kalau misalnya disuruh ini pakai lambda aja, mungkin bisa diubah ke lambda aja kayak gitu. Pada sebuah image view, jangan lupa untuk tambahkan atribut Android Content Description. Ini mendefinisikan konten dengan teks yang menjelaskan secara singkat konten tampilan. Nah, mungkin bisa diterapkan juga, siapa tahu kalian bisa dapat bintang 5 ke berikutnya gitu. Kalau ini untuk punyaku, aku ada beberapa dapat nah, aku kan udah pakai ini nih, udah pakai authorization interceptor sesuai sama yang diarahkan. Tapi ternyata katanya di sini untuk alasan keamanan kredensial hindari menyematkan sebuah token API ke dalam sebuah kelas. Sebaiknya dipindahkan ke dalam berkas build Gradle seperti berikut. Kayak gitu. Jadi yang awalnya di API config, yang authorization token itu bisa dipindahkan ke bagian build Gradle yang model up gitu. Bisa diubah ke sana. Terus untuk bisa menggunakan properti vol my super secret key kayak gitu. Kemudian di sini aku di API service, di sini yang aku bilang yang aku komen tapi dapet oleh reviewernya. Jadi
Pokoknya kalian harus teliti lagi sebelum dicek lagi, aku tekankan di bagian situ, buat ngehapus komen-komen atau import yang nggak kepake. Import yang nggak kepake itu kan biasanya warna abu tuh, nah hapus aja. Jadi jangan mentang-mentang importnya sering ketutupan, jangan di itu gitu loh, dibuka lagi, diperiksa lagi. Terus ini ada yang salah punyaku, penulisan companion object sebaiknya diletakkan di paling bawah. Karena punyaku companion objectnya selalu di atas. Jadi bisa dikoreksi juga punya teman-teman untuk companion object itu taruh di paling bawah kelas. Terus untuk hindari penulisan binding yang berulang, sebaiknya gunakan scope, function apply, atau width. Kayak gini. Buat teman-teman mungkin bisa diperbaiki dari yang udah di-review ini. Semoga punya kalian lebih bagus lagi. Nah, untuk variabel nilainya tidak pernah desain lagi, sebaiknya dideklarasikan dengan kata default. Ini yang udah aku jelaskan sebelumnya. Menampung tadi, maksudnya yang tidak pernah di-assign itu, ini kamu deklarasikan nih. Terus dia nggak ada lagi yang mengubah nilainya, kayak gitu. Jadi ubah aja dari var itu ke false, sebuah variabelnya, kayak gitu. Karena sampai kapanpun, search tag ini nggak bakal diubah-ubah lagi isinya gitu. Begitu dideklarasikan ya udah. Inisialisasi awal sekali itu aja gitu. Bisa diubah ke false. Nah, ini yang bagian content description tadi. Mungkin bisa ditambahkan Android content description kayak gitu kan. Misalnya kalau untuk profile foto mungkin bisa dibilang profile foto dan sebagainya. Mungkin itu aja sekilas untuk review dari ini. Kalau untuk instruksi untuk tahap-tahap pembuatannya, teman-teman bisa lihat di tips and trick. Ini jujur udah membantu banget, sudah lumayan lengkap lah meskipun ada sedikit gajinya. Mungkin bisa ditanyakan ke ChatGPT atau bisa ditanyakan ke Stack Overflow, cuman jangan asal comot, bisa kayak dikoreksi lagi kayak gitu. Kalau mau lebih aman bisa lihat ke latihan ini aja sih, langsung ke latihan gitu. Jadi latihan yang sebelum-sebelumnya itu jangan dibuang tapi dilihat-lihat lagi. Mungkin sekian gitu aja dulu Kak. Aku Ya, mau ke Kak Robert. Keren. Semuanya di-spill sama Gina. Jadi kalian dapat gak bocoran curi start gitu, atau yang pengen maksimalin dari kesalahannya Gina kemarin pas submission. Ya oke aja sih. No problem. Terus buat yang emang masih kesusahan, coba diskusi aja apa. Kalau emang di sini kurang waktu, karena kan tadi kalau di jam cuman 1 jam gitu, dan ini udah 1 jam. Kalau emang masih butuh, kita coba buka diskusi di Discord, boleh banget kok gitu. Terus dulu itu tips and trick nggak ada tau pas Bangkit 2022. Tips and trick itu nggak ada, jadi bikin query search itu beneran baca di dokumentasi. Itu adanya sejak batch 1 sih kayaknya. Gitu. Kalau aku dulu kalau bikin submissionnya lihat dari kriteria sih. Kriteria halamannya ada apa aja. Udah aku bikin dulu halamannya tuh beda kan dengan Gina. Kalau Gina kan bikin API-nya dulu. Nah, aku bikin halamannya dulu, baru bikin API-nya. Setelah bikin API, network service ya, atau API service gitu ya. Terus model main view model gitu ya. Terus logiknya gitu. Ya harusnya nggak beda jauh sih gitu. Terus buat yang masih struggle, jangan malu-malu sih, tanya aja. Soalnya nih Parksat deadline-nya minggu lalu ya.
sayang waktunya. Kalau emang bingung, tanya aja, nggak apa-apa. Diskusi bareng-bareng. Terus yang bisa bantu dibantuin. Jangan malu-malu, jangan takut-takut gitu. Karena tujuannya kan memang dari awal buat belajar sama-sama. Tujuan adanya grup kan biar ada rasa seperjuangan, susah sama-sama, selesainya sama-sama. Kan pastinya pada pengen masuk 25, lulusnya 25. Keren ya. Semangat. Dari aku udah cukup sih, mungkin itu aja. Thank you juga Gina udah bantu studi group pertama. Terus kalau emang masih ada yang lain pengen jadi tutor juga nih, ya info aja ke aku. Nanti kita jadwalin materinya apa. Mau materi submission 1, tapi kalau masih banyak yang masih banyak yang kesusahan di submission 1, kita bikin studio group submission 1 lagi nggak apa-apa gitu. Selama emang masih dibutuhin, daripada bikin submission 2 padahal yang belum masih banyak yang struggle di submission 1. Ya mending fokus di submission 1 dulu gitu sih. Oke. Thank you teman-teman udah hadir di study group pertama kita bareng Gina. Ditunggu study group berikutnya. Happy weekend, happy Sunday. Jangan lupa nonton One Piece karena baru keluar hari Minggu. Kenapa tuh Hidayat? Oh, oke. Kayak tampaknya udah selesai. Mungkin kita tambahin dengan dokumentasi kali. Biar yang belum mandi, yang masih belum segar kelihatan gitu ya. Yang bisa on cam mungkin tolong on cam dulu. Ayo yang bisa on cam mungkin on cam dulu. Kalau yang belum bisa info aja. Ada Farid, Raihan, Febrian, Dinda, Iwan, Alex, Firman, Rian, sama Ahmad. Oke, nggak apa-apa Dinda. Pindah device, oke, ditunggu, boleh. Izin nggak on cam. Wah, dia jujur banget nih belum mandi. Siap, nggak apa-apa.